boleh bahasa Indonesia menceritakan. Yang penting jangan kata-kata kotor, jangan kata-kata yang tidak baik. Karena di Palembang itu orangnya terkenal walaupun keras tapi santun. Oke guys, balik lagi di Setting Beras Channel yang memberikan informasi, edukasi, dan yang pasti motivasi. Malam ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial lah ya, terutama untuk musik dan perkembangan musik khususnya di kota Palembang. Nah, malam ini juga kita kedatangan orang-orang yang cukup dibilang dibilang sudah banyak berkecimpung lah Om ya, dan juga aktif sebagai penggiat dan peduli dengan musik Palembang ya. Seperti kita ketahui juga musik kan adalah sudah jadi bagian lah Om ya, dari kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu mungkin malam ini kita akan sedikit berbicara tentang bukan cuma sekedar musik, tapi musik yang ada di Palembang beserta dengan semua hal-hal yang berkaitan dengan perkembangannya itu, Om ya. Oke, nah hari ini kita kedatangan ada Om Andy. Siap. Om Andy sekarang, boleh Om dikit Om? Okay. Nah, Om Andy ini juga cukup dikenal sebagai penyiar radio, Om ya. Boleh disebut Om atau radio di Palembang. Radio di Palembang karena belum jadi sponsor kan. Kalau sudah jadi sponsor dia sebutin nama. Teriak, ya Om ya. Dan juga di sini juga ada Om Andi Liso. Hadir, woi, biasa guys. Tapi umur sama nih Om ya? Ya. Umur sama ya? Kok semangatnya beda Om? Om Andi Liso ini juga dikenal sebagai musisi. Ya, Om ya? Musisi. Megang apa Om musisi? saya ini lebih tepatnya profesi saya pria penghibur. Oh, pria menghibur. Menghibur dengan suara tapi. Oke. Iya, tapi sudah era 90-an ya, Om ya? Menghiburnya, Om ya? Kalau dia penghibur saya PSK. Apa tuh, Om? Penjual suara komersil. Oke, hampir disensor, Om. Dan yang terakhir juga, Om. Oh iya. Nanti aja ya. ketemu di jalan. Nah, kan? Hai. Oke. Dan terakhir ada Om Gatot. Ini Om Gatot ini agak serius nih orangnya nih. Dalam orangnya ini. Penuh perundungan hidupnya. Oke, Om. Kenalkan diri, Om. Nah, oke. Jadi itu tadi kita perkenalan dengan 3 orang, bisa dibilang penggiat, Om ya. Tapi concern kita malam ini atau yang menjadi pembicaraan kita malam ini terutamanya tentang musik Palembang. Om ya, pada prinsipnya kan musik universal lah, Om ya. Iya. Nah, mungkin kita bahas dulu pengertian tentang musik daerah Palembang. Ya kan? Siapa nih Om? Yang ini. Suhu kita dulu. Oke, ini kelihatan dari umur paling tua ini Om ya. Bukan masalah umur. Bukan masalah umur. Senior ya. Oh, senior. Iya. Silakan Om Gatot. Kalau dari saya sendiri, arti kata dari Agak besar Om. ya, Iya. arti kata dari apa tadi? Musik Daerah musik daerah Palembang. Palembang. Ya. Jadi apa ya? Mungkin musik berbahasa Palembang. Oke. Jadi atau musik yang ada sentuhan Palembang. Sentuhan Palembang. Nggak harus semuanya harus berbahasa Palembang. Iya. Ya kan? Sentuhan Palembang itu yang seperti apa Om? Seperti ini. Agak harus jelas nih Om. Jadi sentuhan Palembang itu seperti apa Om? Jadi macam ini, kita balik sejarah. Ini kan sebenarnya banyak musisi-musisi yang lebih senior. Kita mungkin saya mewakili sedikit suara. Sebenarnya kalau dari
musik Palembang ini kan kalau dari latar belakang sejarahnya di Palembang ini sebenarnya nggak ada ini loh nggak ada notasi atau ciri khasnya nggak ada. Tapi alat musik sendiri sebenarnya umum aja, men. Kalau atau ada yang khas-khas sendiri kalau yang memperkaya suaranya itu. Sebenarnya kalau yang di Palembang ini sebenarnya yang sering dikenal orang itu terbangan. Nah, itu Terbangan, oke ya, guys. Sarapal 6. Terbangan. Nah, itu sebenarnya. Oh, boleh jelasin dong, terbangan itu Tapi itu apa juga alat musiknya? alat Gendang ya? ya seperti alat tukul lah, ya, alat tukul. Jadi macam-macam alat tukulnya. Cuman itu juga sebenarnya datangan juga itu. Itu Jadi pengaruh luar, Om ya? Pengaruh luar. Oke. Jadi kalau dari untuk Palembang Kayak gambus gitu, Om ya? itu Kayak terbangan tuh kayak gambus bukan? Serupa tapi tak sama. ya, Oke. kalau gambus lebih lengkap lagi. Pengaruh suara maksudnya. Jadi macam ini, pengaruh musik di Palembang ini adalah pengaruh dari Arab, terus dari Eropa. Wis. Jadi yang sepengetahuan saya ya, jadi Arab, Eropa, terus dikombinasi, akhirnya yang terjadi sekarang industri yang ada sekarang ya macam itu, penggabungan. Karena di Palembang sendiri kalau tidak salah memang nggak ada notasinya. Kita bingung juga nih. Kita bicara Palembang ya, bukan Sumatera Selatan ya. Palembang khususnya ya. Iya, kalau Palembang sebenarnya musik adaptasi. Kita ini sebenarnya kalau dalam seni musik kita ini enggak adanya sastra tutur. Nah, sastra tutur itu digabungkan dengan musik, akhirnya pantun akhirnya digabung-gabungkan menjadilah satu produk karya yang banyak teman-teman dengar di luar kan. Ya itu kalau sepengetahuan saya kalau untuk musik daerah. Tapi kalau untuk yang kekinian ini saran saya sih seharusnya jangan di kota-kota lagi, kita harus lebih bebas Nanti, lagi. Kalau saran nanti Oke. kita buka dulu sejarah dulu. Ya, pas pelan-pelan. Sejarahnya, Iya. sejarahnya sepengetahuan saya begitu ya. Iya. Jadi Palembang beda dengan Sumatera Barat, Sumatera Utara, terus Jawa. Mereka punya notasi sendiri. Nah, kita ini karena rumpun Melayu, jadi cakupannya agak luas. Terus kita memang bukan apa ya? Makanya agak susah kalau kita berbicara masalah musik di Palembang ini, karena memang notulen sejarahnya memang nggak ada kalau menurut saya ya. Lebih seperti syair misalnya menidurkan anak, terus apalagi ya macam-macam lah, misalnya pantun tadi, tapi dia bernada. Nah, terus dia dikaitkan dengan musik yang datang dari Arab, dari Eropa. Kalau sekarang kan pakai akordeon. Akordeon kan Eropa. Kalau digabung dengan sarapalan tadi. Terus kalau kita bicara Palembang nih, Om ya, kita juga bicarakan Palembang ini ada suatu kesultanan, Om ya. Ya kan? Kira-kira pengaruh kesultanan itu, kesultanan yang Sultan Mahmud Badarudin lah kita anggap, Om ya. Pengaruh musiknya itu dari situ juga enggak, Om, kira-kira? Iya. Kalau ini setahu saya. Karena kan akordeon kan Eropa pasti ada jalur masuk kan. Jadi begini. Ini ngomong sejarah dulu. Iya, sejarah. Jadi sejarah yang saya tahu ya, karena saya suka sejarah juga. Jadi sejarah kenangan ini. Ya. Jadi macam ini. Sultan ini kan mendapat apa sih namanya? Palembang ini mendapat pengaruh dari Arab. Terutama dari mungkin dari Turki Utsmaniyah ya kali ya. Akhirnya menjadilah kesultanan. Sebelumnya kan bukan kesultanan, ya kan? Ada pengaruh Islam, akhirnya menjadi kesultanan. Masuklah tadi musik yang Sarapal 6, Rabana segala macam kan. Terus setelah era berikutnya, era penjajahan, datanglah Eropa tadi, Inggris dan Belanda, ya kan? Karena kita ini Palembang ini dikenal sebagai Swarna Dwipa. Artinya kota emas kalau nggak salah ya. Kota emas ya. Nah, ini kota emas. Jadi kota minyak, salah. Kota minyak. Ya, emasnya itu berarti minyak. Nah, jadi orang datang berbondong-bondong ke sini untuk menjajah sini. Nah, kalau pengaruh musiknya itu tadi kalau yang sepengetahuan saya dari
pengaruh Arab datang sini duluan, baru Eropa masuk sini. Oke. Nah, itu. Jadi dua hal itu ya. Iya, yang pasti kan, mempengaruhi ya. yang pasti kan kesultanan kan. Jadi warna musiknya itu lebih ke Timur Tengah Arab ya, dan Eropa tadi. Ya Eropa, karena kan, penjajah tadi ya, ya. karena Palembang kan memang apa sih kita rata-rata kan orang Islam, kebanyakan kan. Nah, kebanyakan orang Islam akhirnya itu yang diadaptasi. Oke. Diadaptasi cocok untuk di khususnya di Palembang. Kalau kita bicara Sumatera Selatan beda lagi karena luas, itu ada Komering, ada Besemah, ya kan, ada Musi. Nah itu beda-beda, karakteristiknya beda-beda. Kalau kita bicara Palembang, menurut saya itu. Oke. Ya. Jadi Om tadi bilang ada Eropa juga, pantas cewek Palembang kayak orang Eropa, Om ya. Nah. Oh, yang satu lagi. Oh, boleh. Lagi. Pengaruh Cina. Oke. Lupa saya. Itu ada pengaruh. Kalau pengaruh Cinanya itu kalau secara notasi atau musik yang Om denger lebih di suara apa, Om? Kalau ini loh, jadi Cina ini, kita ini Palembang itu kalau putih makanya ceweknya Palembang. Kaitan dengan musik dan budaya ini memang pengaruh Cina sangat kuat. Selain Arab, Cina, kalau Eropa cuma musik. Kalau Cina ini sampai makanan, ya kan, terus cara notasi. Sebenarnya kalau tutur di Cina itu hampir mirip sebenarnya. Nah jadi ada notasi loh. Oke. Notasi itu. Jadi pengaruhnya ke notasi tadi. Terus karena kita ini kan orang Palembang ini kan orang. Kalau Arab kan musik mungkin kan lebih dinamik, Om ya. Tak. Kalau Cina ini, Om ya. Karena kita ini daerah pesisir sungai. Tadi awal-awalnya kita ini tinggalnya di sungai. Orang-orang kita ini tinggalnya di sungai. Jadi mungkin untuk manggil tetangga atau segala macam, terus untuk hiburan ya kayak gitu. Betul. Tapi karena di sungai, jadi mungkin dia beda dengan di gunung. Makanya di Besemah beda dia tonasinya itu beda dia. Beda. Oke. Nah, sekarang Om, seberapa besar Om pengaruh musik Palembang ini untuk maksudnya itu mempengaruhi kultur, mungkin cara berpikir, tingkah laku orang Palembang, Om? Terwakili dengan musik itu seperti apa bentuknya? Gini, ini menurut saya lagi. Ya, boleh. Jadi kalau untuk di Palembang musik itu tidak terlalu dominasi. Tidak dominasi karena memang kita lihat yang senior kita ya. Jadi bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang utama. Kalau di Palembang ini dia utamanya kalau disebut itu ideologi. Jadi ideologi orang-orang sini ini lebih. Maksudnya gini Om, tadi kan Om bilang bahwa kebanyakan musik itu kalau kita selain bicara musik dan notasi atau apa kan itu asalnya juga dari tuturan. Iya. Ya kan? Berarti tuturan itu kan sebenarnya pesan kan? Pesan. Mungkin untuk anak, untuk orang muda segala macam kan, atau tata perilaku masyarakat. Dan nah itu Om, nyambungnya gimana gitu? Iya. Jadi kayak gitu loh. Jadi puyang-puyang kita itu atau nenek moyang orang-orang terdahulu itu melakukan tutur tadi itu kan nasihat-nasihat. Jadi nasihat-nasihat, bukan musik yang berkembang di luar. Beda dia. Jadi beda. Jadi nanti sebenarnya di Palembang ini unik karena kita sebagai musisi memang harus memecahkan, ini gimana sih sebenarnya Palembang ini? Kenyataan kan yang ada di musik yang kita dengar kan bukan jelek, tapi musik tradisionalnya itu memang ndak lengket. Misalnya contoh nih, kalau nggak ini bisa di ini ya. Misalnya Jo ma ilang cagap, itu kan bukan ini kita. Terus dari musiknya ndak ada ininya, ndak ada sangkut pautnya ini. Dia malah lebih pop, ya kan? Misalnya Palembang di waktu malam, dia cuma menceritakan, tapi secara notasi musik ndak ada sama sekali. Nah macam itu. Nah ini jadi PR kita, memang sebenarnya PR kita semua ya, teman-teman yang ada di rumah juga. Jadi gimana sih supaya industri musik di Palembang khususnya ini bisa berkembang tapi tidak meninggalkan
sejarah tadi. Nah, jadi bukan sembarangan bikin. Boleh bahasa Indonesia menceritakan. Yang penting jangan kata-kata kotor. Jangan kata-kata yang tidak baik. Karena di Palembang itu orangnya terkenal walaupun keras tapi santun. Dan beragama. Terutama beragama. Jadi kita tidak bisa sembarang misalnya bikin lagu kakek kagu tuh ini. Nah, itu kan contoh tidak benar kan. Nah, jadi itu yang jadi harus digarisbawahi. Nah, jadi PR kita gimana bisa menyandingkan karena memang tidak ada ininya loh, tidak ada pakem di Palembang. Jadi PR kita mana lah ini. Ya. Gimana ini bisa dilihat sama orang luar. Oh, Palembang ini punya musik yang khas, terus dengan kata-kata yang pas dikaitkan dengan tutur sama pantun tadi. Jadi mungkin kalau yang gue tangkap nih Om ya, jadi Om tuh pengennya kan musik itu kan menggambarkan jati diri suatu atau identitas. Tapi harus realita nih Om ya. Namanya perkembangan zaman, musik itu sekarang baik dari segi notasi, dari segi suara itu sangat influence. Maka suara-suara digital segala macam ini kan cenderungnya negatif lah Om ya. Ngarahnya jadi negatif nih. Enggak, ini secara musik berpengaruh. Kadang-kadang kan itu bertentangan dengan nilai yang coba dibawa oleh musik daerah Palembang yang berpesan tentang kesantunan segala macam tadi. Nah, itu mungkin maksud Om mau gambarin tantangannya itu seperti itu, menggabungkan supaya tetap disuka. Permasalahan itu macam ini. Sama masa depan ya. Permasalahannya macam ini. Sebenarnya ada kesalahan juga loh. Kita tuh kita itu terlalu mengkotakkan akhirnya. Boleh kita tetap berpanduan dengan hal-hal yang baik, tapi untuk di musik ini kan berkembang. Jadi boleh misalnya dengan ritmik yang berbeda, ya kan, dengan sound yang lebih baik. Nggak harus misalnya harus rebana terus dengan ini terus yang sebenarnya Melayu, rentak Melayu itu di luas karena bukan Palembang. Nah, jadi kasihan adik-adik kita yang generasi yang pengen mencoba out the box, membuat sesuatu yang baru, ya kan? Jadi tidak terutama tidak difasilitasi sama pemerintah yang ada. Dibiarkan. Ini karena saya melakukan agak sedikit interview sama adik-adik, terus saya juga pelaku. Kenyataannya itu adalah macam itu. Ketika misalnya Om Andi ini mau bikin sesuatu yang baru nih, ya kan? Dengan kita melihat industri yang baru, tapi dia tidak melepaskan dari konten-konten yang baik. Dia tetap konten-konten yang baik. Nah, tapi susah diterima. Pemerintah bilang, harus Palembang. Nah, sekarang kalau kita tanya, Palembang itu macam mana? Nah, gimana? Dia nggak bisa jawab juga, ya kan? Harus gini. Loh, itu bukan Palembang. Itu budaya dari luar. Nah, makanya kalau untuk membuat ekosistem industri musik yang kekinian sekarang bisa maju, harusnya bisa menerima. Bukan harus misalnya bahasa Palembang. Bukan bahasa Palembang galau. Boleh dicampur bahasa Palembang campur bahasa Indonesia. Nggak harus atau mungkin bahasa Inggris pun mungkin bisa boleh. jadi. Nah, itu lebih baik. Itu lebih baik. Jadi memperkenalkan kan kita ini kalau bermusik ini kaitannya banyak loh. Kita bisa dengan kita pakai bermusik dengan agak sedikit Melayu, terus kita pakai baju modern Palembang. Itu sudah kelihatan. Oh, ini Palembang. Ya kan? Jadi cakupannya luas loh. Jadi bukan sekedar pandangan dari pemerintah. Harusnya pemerintah, kita nih pelaku ini kesusahan yang ada di Palembang. Komunikasi dan solusi. Kita nih harusnya didukung kayak di Jawa lah. Itu industri ekosistemnya bagus. Tapi kalau di Palembang ini, kalau menurut saya di Jakarta lama juga nih, sama kayak Mas Opek juga. Jadi memang susah di sini itu. Untuk diurusin harus susah. Selalu ada gap, selalu kayak berkoalisi loh. Bukan berkoalisi versus berkompetisi. Ya kan? Lah ya. Seharusnya ada titik temu. Oh, ini anak ini punya prestasi. Ini seharusnya diangkat. Bukan bilang
bukan malah diarahkan yang menurut dia, ya kan? Anak-anak muda sekarang ini hebat, pinter. Mungkin yang ada di sana itu mungkin dia profesinya nggak masuk dengan yang itu tadi, terus dia juga tidak mengerti bahwa anak muda-muda sekarang, contohnya kalau kita yang di Jawa ya, contoh ya, kayak lagu Lati, itu salah satu tuh, modern kan, memperkenalkan Jawa, ya kan, notasinya jelas, ya kan, akhirnya booming kan, Ya. Nah kalau bisa kita kan model macam itu, contohnya kalau misalnya yang kalau di Palembang booming kan, ya Saman itu termasuk booming, ya kan. Nah itu yang harus didorong. Kayak Andi misalnya dulu Andi pernah ikut festival sampai ke Malaysia. Ini seharusnya disupport dengan kenceng itu kan, bukan yang dandut itu. Iya maaf ya. Jadi ketika berbicara, ya enggak, wah dukung dangdut di Indosiar, dukung ini. Mulai panas ini. Nah, jadi Om, sorry Om ya. Jadi macam itu. Jadi gini, kalau Om bilang itu kan sebenarnya itu balik lagi ke kepentingan Om. Bukan masalah. Enggak gini. Di dunia musik tuh juga ada dua hal, antara idealisme dan masalah kepentingan. Kalau TV dangdut kan dia kepentingan rating. Artinya akan kepentingannya itu lebih ke duit di situ. Tapi pemerintah itu mendukung yang kayak gitu. Nah, itu jadi kesannya saya itu Karena begitu. banyak Om. Bukan. Karena banyak disenangin orang. Salahnya tuh tantangannya seperti itu. Iya. Nah, ini bukan Oh, pakai lagi masker Om, pakai lagi. Agak cemas. Terus Om, enggak apa-apa. Jadi kita Ini orang seni bebas berapresiasi dong, ya kan? kita ini kan kita ini bukan mengkritik secara tidak baik, mengasih masukan ini loh. Karena ini yang Om rasakan. Iya, hambatannya di situ ya. Saya bermusik ada band namanya Songket dulu, ya kan. Itu juga nggak terlalu ini. Kalau nggak Mas Kak Tantowi ngurusin, nggak ini juga di sini mana, ya kan? Terus akhirnya saya pulang ke sini, terus mencoba ke tempat ada salah satu studio di itu ya. Saya pengaruhin, saya pulang sini, bikin loh. Jangan dulu waktu datang ke sini studionya masih kalau ngerekam tuh cetak masih Analog itu ya. Karena sebenarnya alatnya sudah ada. Oh, udah ada. Sudah ada. Cuman nggak ada SDM mungkin ya. Nah, akhirnya saya pengaruhi, saya buatlah lagu di situ, saya kasih contoh. Akhirnya rame orang bikin. Nah, terus mulai dari industri luar, Amel Live segala macam, ya kan? Itu muncul. Nah, cuman itu industri musik yang yang pop, bukan yang ini loh, bukan yang Palembang. Nah, seharusnya tapi Palembang seharusnya bisa mencontoh itu. Jadi jangan dikit-dikit macam itu. Iya kan, ini jadi aku minta maaf kalau misalnya ini nanti didengar orang banyak ya. Yang pasti kan ini sampai ke Eropa ini. Iya. Amin. Jadi ini secara luas bukan musik baik yang tidak diurusi. Hampir seluruh musisi, sejarawan ataupun segala macam itu dianggap kompetisi. Karena mereka membentuk sendiri, tim mereka sendiri, bukannya menyatukan. Seharusnya menyatukan. Memang agak kompleks menyatukan orang-orang musisi ataupun seniman ini. Mereka punya dunia sendiri, punya kepentingan, terutama kepentingan terlalu. Karena memang makanya macam ini loh. Aku pengen industri ekosistem ini jalan, akhirnya ekonomi para seniman, sejarawan, budayawan itu tidak memikirkan perut lagi karena sudah sejahtera, dipikiri sama pemerintah yang ada. Jadi kita Palembang ini adalah keren dengan sejarah Sumatera Selatan yang hebat. Iya. Kenapa kita kok yang jadi yang begini? Maaf ngomong. Kita misalnya disuruh keluar. Seharusnya misalnya kayak Andi ini pernah prestasi misalnya. Ini saya karena di junior saya dalam arti kata saya duluan aja kan. Tapi Andi punya prestasi sampai keluar. Ya kan? Malaysia ya. Nah, seharusnya ini didorong. Nah, didorong untuk diangkat. Dan satu lagi,
digulirkan. Nanti habis nanti ada lagi. Jadi anak-anak yang sekarang, yang milenial itu bisa merasakan. Kayak ini satu lagi saya contohin. Nah, kayak Nesto. Nesto itu rapper di Palembang, walaupun dipakai bahasa Komering, ya kan? Ada rapper yang Sekayu juga. Nah, yang model-model macam itu yang harusnya ditarik, diurusi, terus dibikin generasi berikutnya. Kayak partai pengkaderan. Tapi benar-benar pengkaderan, bukan sekedar sudah lah, nanti Om bikin partai musik Palembang itu PMP. Jadi begini Om Andri. Iya. Bukan cuma di. Ini kita saling itu. Ini masukan bukan menampar pemerintah, tapi ini masukan realita di lapangan. Realita di lapangan karena kita bermusik ini sudah. Mungkin kalau bahasa umumnya kurang apresiasi lah ya, secara umum Om ya. Jadi benar kata tadi, bukan cuma perlu didorong kalau waktu perjalanan gue ke Malaysia, harusnya perlu ditransfer juga. Itu lebih penting ya. Iya. Itu kan salah satu bentuk Om ya. Balik ke musik daerah Palembang Om. Jadi kalau cerita sedikit, kita sama-sama tahu lah Palembang ini kota tertua di Indonesia ya. Kota tertua di Indonesia berdasarkan 1000 berapa Om? Berapa? 1300-an ya. Berdasarkan prasasti 1882. Berdasarkan prasasti 682. Nah, jadi panjang kan sejarahnya. Di perjalanan sejarah itu memang dari Sriwijaya bahkan ribuan tahun yang lalu ya. Kalau bukan Om, masalahnya kalau anak milenial ini hitungannya bukan ribuan tadi, lihatnya pas IP dibangun Om. Jangan gitu itu. IP enggak kenal. Akhirnya ini Om. Oke Om. Sejarah itu memang mempengaruhi banyak sekali ya. Mulai dari zaman Sriwijaya kita akhirnya punya gending yang bukan sedikit mirip ya, memang ada kemiripan dengan daerah lain seperti Jawa, Bali karena instrumennya sama. Kemudian rentang waktu cukup panjang, masuklah wilayah Kesultanan, Palembang Darussalam kita kenal tadi Om ya. Iya, akhirnya pada saat itu seni musik yang berkembang itu dipengaruhi oleh Arab kan. Yang tadinya kita punya Sriwijaya ada gending-gending mirip Jawa dan lain-lain. Benar. Bahkan ada penelitian sebenarnya secara dokumentasi alat-alat musik gending itu sebenarnya punya Sriwijaya. Tapi pengklaimannya itu adalah didahului oleh Pulau Jawa. Jadi bukan berarti kita mirip Jawa, sebenarnya basically itu dasarnya punya kita. Sriwijaya. Jadi ada pengaruh Sriwijaya, kemudian masuk Palembang Darussalam pengaruhnya. Karena Sriwijaya itu tadi luas. Jadi pengaruhnya luas sampai ke Jawa. Cuman Jawa ini kan mungkin lebih cekatan. Mematenkan. Iya. Kemudian juga sebenarnya ada pengaruh Cina juga kan. Jadi kalau kita bicara musik daerah Palembang itu dipengaruhi banyak budaya. Sehingga kita, karena prinsipnya Palembang itu kalau mengikuti prinsip Sriwijaya memang kita keberagaman. Tapi gini Om, kan kita kan ini kan konteksnya sekarang bicara tentang tantangan bagaimana membuat musik daerah ini lebih kurang bukan cuma dia survive atau sekedar cuma cagar budaya atau enggak lah ya. Artinya Om ini di sini tujuan utama Om menggiatkan ini gimana caranya, satu oke lah kita bilang kompetitif, kedua bisa diangkat. Efeknya tuh pasti banyak Om. Kalau Om punya band sekelas band-band nasional kan kita bangga sebagai orang Palembang. Itu kan sebenarnya sudah punya nilai Om. Iya. Ya kan? Secara pribadi jelas kan. Maksudnya tuh di sini usaha Om itu kalau kita ngomong sejarah sudah pasti bentuk musik Palembang itu Om bilang pengaruh nih. Terus kita bawalah sekarang ke zaman sekarang. Zaman now. Kan? Kita baru dengar sekarang ada istilah milenial. Kan nggak stop di situ. Makanya tadi sedikit kita bisa bilang curhatan lah Om. Keluh kesah lah ya maksudnya. Artinya memang tantangannya kan besar Om. Karena pakem tradisional dan dimasukkan ke dalam, mungkin yang orang-orang berpandangan yang memang menjaga itu kan takut berubah Gini Om. Seperti itu kira-kira Om. Wilayah musik itu secara kontekstual ada dua. Yang pertama itu adalah pelestarian musik tradisional. Walaupun masih jadi perdebatan juga yang mana Palembang ini musik tradisionalnya. Origin berarti kita ngomong origin genuine situ ya. Terus jalur yang kedua adalah
pengembangan dari musik itu sendiri. Nah, kebenaran saya sama Kak Gatot ini berada di pengembangannya karya kami ini. Betul. Tapi dengan catatan kita tidak menghilangkan value Palembang itu sendiri. Iya. Contohnya salah satu karya yang saya bawa ke Malaysia itu memang murni pop, tapi isinya liriknya itu bercerita tentang tradisi orang Palembang. Kalau menikah dulu maharnya songket. Makanya judulnya Gue pikir tradisi orang Palembang makan cukup sepeda, beli 5 ngaku 3, bukan itu? Itu zaman kita. Oke, terus. Ya, bawa ke situ. Memang sih ini dua hal yang berbeda ya. Kalau kita bicara pelestarian musik tradisional itu didukung sama pemerintah memang. Ada undang-undangnya. Seperti yang saya tahu Dinas Kebudayaan itu tupoksinya memang ke situ. Sedangkan yang kita bicarakan ini adalah gimana nih caranya musik kreatif ini bisa menjadi industri di rumah sendiri. Sebenarnya agak beresiko, kalau gue menurut pandangan gue bisa dibilang beresiko. Di antara tujuan antara mempertahankan keaslian segala macam itu dengan mencoba kita gabung ini Om tadi cerita Om Gatot tadi, memang kan ada resiko. Kalau terlalu banyak anak muda ternyata Om ini berhasil misalnya mengembangkan suatu musik yang niatnya itu tuh mengangkat. Tapi ada ketakutan nggak bakal menghilangkan, karena generasi loh ini ngomong Om. Enggak. Artinya nggak cuma sekedar musik itu disimpan dalam rekaman doang kan? Iya. Artinya dia diperdengarkan, bukan dalam museum doang. Artinya gini, Mas gimana itu? Harus, kalau saya pribadi melihat memang ketertarikan anak muda untuk musik tradisional Palembang itu kurang banget. Kurang banget. Faktornya banyak lah ya, alasannya macam-macam. Nah, makanya langkah saya pertama adalah gue harus bikin dulu musik berbahasa Palembang yang akrab di kupingnya mereka. Nanti begitu mereka sudah paham. Tujuan Om ini sebenarnya melestarikan, tapi dengan gaya pendekatan gitu dulu. Pendekatannya. Iya. Karena zaman sudah sangat cepat Om. Agak susah kan ketika, Dek, coba denger deh lagu Cok Mailah. Ini kalau kami denger K-pop baik gitu. Iya. Nah, itu Om menyadari banget. Iya, betul. Akhirnya makanya saya bikin lagu berbahasa Palembang yang musiknya modern. Goalnya adalah minimal mereka harus bangga dulu, ada lagu Palembang keren. Betul. Goalnya ke situ dulu. Nanti ke belakangnya baru kita edukasi, ternyata musik Palembang tuh ada rootnya loh, ada akarnya. Kenalin tradisional. Capaian terakhirnya mereka juga berkarya. Karena gini Om, kalau kita ngomong musik, gue bukan pemain musik Om tapi denger lagu musik seneng banget. Kalau menurut gue Om, di pop pun ada yang namanya ketinggalan zaman juga. Ada. Sorry kalau Kus Plus, kalau bab zaman Om lah bisa dibilang sampai Om zaman itu. Mungkin kalau didengerin lagi ke anak-anak sekarang kecuali nah sebagian besar agak out of date. Nah begini Om, kali kan ini beda, ini budaya Om, jangan sampai budaya ini out of date, kira-kira seperti itu kan? Ini subjektif ya, subjektif pribadi ya. Saya dulu juga termasuk orang yang nggak suka dengan musik Palembang, cupu banget. Produksinya jelek, musiknya pas-pasan, nggak keren. Tapi nggak apa nih Om, kita ya nggak apa-apa, zaman seperti itu. Tapi ketika, nah ini Om, value dari lagu itu harus diedukasi ke teman-teman kita. Saya juga menyadari, akhirnya mau berkarya bahasa Palembang, ternyata budaya kita ini keren loh. Nah, ada itu dulu ditumbuhin. Enggak dulu. Tapi karena zamannya berubah sekarang, K-pop itu menginvasi hebat banget. Kita harus pendekatan modern dulu. Nanti sambil jalan kita sampaikan nilai-nilai itu. Sehingga harapannya mereka, ternyata. Jadi nanti harapan untuk, kalau kemarin kan ada yang heboh di salah satu McD lah kita sebut BTS itu sampai kumpul orang. Harapan Om nanti kalau mau bikin lagu Palembang juga gitu nanti Om. Mau seperti itu Om. Harapannya begitu, memang harapannya begitu. Gimana caranya musik kita itu jadi raja di kotanya sendiri kayak Minang ya. Minang, terus Jawa. Berarti kompleks Om ya. Kita nggak bisa nyalahin bahwa musik itu kuno atau tradisional. Enggak, sebenarnya ya balik-balik kemauan. Satu lagi saya bilang tadi. Om satu mulu dari tadi 23 Om. Bukan. Budaya musik itu ini sudah satu nih Om. Budaya musik itu bukan nomor satu. Lupa Om.